Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Osu Den-O All Rider Let's Go Kamen Rider. Movie ini bercerita tentang jalan sejarah yang secara tidak sengaja berubah ketika An meninggalkan medalnya di masa lalu. Hal itu terjadi saat Kamen Rider Osu membantu Den-O dan New Den-O mengejar Imagine kembali ke tanggal 11 November 1971. Ketika mereka kembali ke masa sekarang pada 1 April 2011, mereka menemukan bahwa Shocker berhasil menaklukkan dunia dan sekarang Kamen Rider Ichigo dan Nigo adalah bagian dari Shocker. Untuk mengalahkan Shocker, Kamen Rider Osu dan geng D-Liner harus melakukan perjalanan kembali untuk mengumpulkan Kamen Rider lainnya agar bisa mengalahkan Shocker dan mengembalikan jalur waktu kembali seperti yang seharusnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita diperlihatkan Kamen Rider Osu yang sedang memburu beberapa monster di kota. Namun ia sangat terkejut mengetahui monster itu yang ternyata bukanlah seekor Yami. Tak lama kemudian An juga sampai di sana dan menegaskan bahwa mereka bukanlah Yami. Saat monster itu akan dikalahkan oleh Kamen Rider Osu, tiba-tiba mereka kabur kembali ke masa lalu melalui portal waktu yang muncul dari seorang anak kecil yang berada di dekat mereka. Bersamaan dengan itu, D-Liner pun tiba di sana dan menurunkan seorang Kamen Rider yang ternyata adalah Kamen Rider New Den-O. Setelah mengidentifikasi waktu dengan tiket Den-O, Nogami Kotaro pun dibuat terkejut mengetahui anak itu memiliki kenangan di tahun 1971 yang bahkan sangat jauh dengan usianya. Di saat yang sama akhirnya Eiji dan Kotaro saling berkenalan. Di sana Kotaro juga memberitahukan bahwa mereka adalah rider penjelajah waktu yang bertugas membasmi monster bernama Imagine itu. Di mana Imagine sendiri adalah monster yang menggunakan ingatan pemegang kontrak untuk pergi ke masa lalu dan bertujuan untuk mengubah sejarah sesuai keinginan mereka. Maka karena itulah ia ditugaskan mengejar dan membasmi Imagine jahat itu menggunakan D-Liner. Setelah itu mereka pun berpisah karena Kotaro akan mengejar monster itu ke waktu 40 tahun yang lalu. Saat D-Liner mulai bergerak, An yang tak ingin tinggal diam pun mengajak Eiji menyelinap ke dalam kereta itu. Sesampainya di sana terjadi pertengkaran di antara Momotaro yang tak ingin An dan Eiji ikut bersama mereka. Namun karena mereka terlanjur masuk ke dalam D-Liner, owner pun mengizinkan mereka ikut dengan syarat mereka tak diperbolehkan ikut campur dengan masa lalu. Karena jika itu terjadi maka akan menimbulkan bencana yang sangat besar. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di tahun yang dituju tiket Den-O sebelumnya, yaitu tahun 1971. Sesampainya di sana, Kamen Rider New Den-O pun turun dan kembali mengejar ketiga monster itu lalu menghajarnya. Sementara di kereta, Momotaro yang mengawasi Eiji dan An dikejutkan dengan rambut An yang tiba-tiba berubah menjadi hitam. Hal itu lantas membuat Eiji ikut terkejut karena ternyata An nekat turun dari kereta dengan meninggalkan tubuhnya. Di sana Eiji dan para Tarus pun terpaksa ikut turun untuk menangkapnya. Sementara di tempat sebelumnya, pertarungan Kamen Rider New Den-O dan para Imagine itu pun masih berlanjut, hingga akhirnya 2 dari ketiga Imagine itu berhasil dikalahkan. Di tempat berbeda, Eiji mencoba mengingatkan An tentang janji mereka pada owner untuk tak keluar dari D-Liner. Namun An yang keras kepala tak ingin patuh karena ia ingin mengambil semua medal di era itu. Ia pun menyadari bahwa para Great belum bangkit di sana, sehingga An bisa menguasai semua medal untuk dirinya sendiri. Di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan satu Imagine yang kabur. Namun beruntungnya Kamen Rider New Den-O berhasil mengalahkannya. Tak diduga ledakan monster yang kalah itu membuat Eiji dan An yang berada di dekatnya ikut terpental, sehingga tanpa disadari satu medal milik An terjatuh di sana. Bersamaan dengan itu, para Taros juga sampai di sana dan menangkap mereka lalu membawanya kembali ke D-Liner. Sementara di tempat sebelumnya muncul pasukan Shocker yang menemukan medal An dan memberikannya pada pemimpin mereka. Setelah Eiji dan An dikembalikan ke waktu asal mereka, tiba-tiba di sana An merasakan ada yang aneh dengan dunia mereka. Tak lama kemudian segerombolan anak muncul dan mencuri kotak medal milik An. An dan Eiji yang tak terima lantas mengejar mereka. Namun pengejaran itu harus terhenti saat mereka bertemu dengan sekelompok polisi yang tiba-tiba menuduh dan ingin menangkap mereka karena polisi itu menduga mereka salah seorang anggota dari Shocker. Namun saat mereka akan kabur, tiba-tiba sekelompok polisi itu berubah menjadi monster, sehingga hal itu mengharuskan mereka berpencar untuk mencari restoran kosher milik Bibi Hina. Sesampainya di sana, Eiji pun tak menemukan keberadaan restoran itu, melainkan sekelompok anak-anak pencuri tadi.
Di sana pun akhirnya terungkap alasan anak-anak itu mencuri yang tak lain untuk dapat bertahan hidup. Karena dunia itu telah dikuasai oleh organisasi Shocker. Di saat yang sama, An juga akhirnya mendapatkan informasi bahwa Shocker adalah organisasi kejahatan yang menguasai Jepang sejak tahun 1971. Namun kini kekuatan mereka semakin meningkat, bahkan mereka hampir menguasai sebagian besar dunia. Selain itu, Shocker juga membagi masyarakat dalam dua golongan. Yang pertama, para elit yang memihak pada Shocker, dan kedua adalah sampah seperti anak-anak itu. Saat anak-anak itu kembali menyerang Eiji dan An, tiba-tiba berbunyi pemberitahuan tentang adanya acara pelantikan Shocker yang akan masuk ke dalam PBB. Hal itu pun sontak membuat Eiji terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dunia itu. Di saat yang sama, anak-anak itu pun memperlihatkan sebuah video pada mereka, di mana di sana diperlihatkan beberapa organisasi kejahatan yang bersekutu di bawah naungan Shocker. Dan dari video itu akhirnya Eiji dan An mengetahui tujuan Shocker yang akan membinasakan umat manusia dengan mengubah mereka menjadi cyborg atau menggabungkan mereka dengan makhluk lain, sehingga akan tercipta suatu spesies baru yang akan digunakan untuk mendominasi dunia. Selain itu, mereka juga akan langsung membunuh orang-orang yang menolak bergabung dengan mereka. Di sini Eiji pun merasa bahwa dunia itu sudah diambang kehancuran. Melihat reaksi Eiji, anak-anak itu pun sontak terkejut dan menduga Eiji bukan berasal dari dunia itu. Di saat yang sama, tiba-tiba polisi Shocker sampai di sana sehingga mereka memutuskan untuk kabur dan berpencar. Namun di tengah pelarian, tiba-tiba Eiji dihadang oleh polisi dan pasukan Shocker yang telah menangkap salah seorang dari anak-anak itu. Hal itu pun lantas membuat anak-anak itu dilema dalam memutuskan untuk kabur atau menolong rekannya. Namun akhirnya Eiji berhasil meyakinkan mereka untuk menolong anak yang tertangkap itu dengan kekuatan Kamen Rider Oz-nya. Saat Eiji berubah menjadi Kamen Rider, anak-anak itu pun tak menyangka Eiji berada di pihak mereka. Karena yang anak-anak itu ketahui, Kamen Rider biasanya merupakan bagian dari Shocker. Di saat itu juga akhirnya pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Kamen Rider Ichigo dan Nigo juga sampai di sana. Namun bukannya menolong Oz, kedua rider itu pun malah berbalik menghajar Oz berkali-kali. Anak-anak yang tak tega melihatnya lantas mengembalikan kotak medal yang mereka curi dari An pada Oz. Sehingga dengan kekuatan combo atau ratar mereka berhasil kabur. Setelah berhasil kabur, tak diduga lagi-lagi mereka dihadang oleh pasukan Shocker lainnya yang bernama General Shadow. Di sana Eiji pun dihajar berkali-kali hingga ia kembali ke wujud semula. Walau begitu, Eiji tak ingin menyerah dan tak ingin anak-anak itu tertangkap. Di situasi genting itu, beruntungnya Denliner kembali ke waktu itu dan menjemput mereka. Di kereta, Kotaro dan Momotaros pun menjelaskan pada Eiji bahwa dunianya telah mengalami perubahan karena ulah An yang meninggalkan core medalnya di tahun 1971. Shocker yang menemukan medal itu lantas mengubahnya menjadi Shocker Medal, dan dari hal itu juga akhirnya terlahir Great Shocker yang sangat kuat, di mana monster itu dapat dengan mudah mengalahkan Kamen Rider Ichigo dan Nigo hingga membuat mereka ditangkap. Di laboratorium Shocker, otak Ichigo dan Nigo pun dicuci agar mereka berpihak pada Shocker, dan karena itu juga kejayaan Shocker dapat bertahan sejak hari itu. Secara tak langsung, hal itu juga membuat Kamen Rider selanjutnya tak pernah terlahir dan berhenti di Ichigo dan Nigo saja. Maka dari itu, Kotaro telah memutuskan untuk kembali ke 40 tahun yang lalu untuk memperbaiki hal itu. Dan lagi-lagi Eiji tak diperbolehkan ikut campur karena hal itu hanya dapat dilakukan oleh Kamen Rider Den-O saja. Setelah memberitahu Eiji tentang hal itu, mereka pun dikembalikan ke dunia asal mereka. Dan di sana ternyata anak-anak itu diasuh oleh Hina. Namun sayangnya di sini Hina tak mengenal siapa Eiji karena perubahan waktu dan sejarah. Tak lama kemudian muncul pesawat Shocker yang mengumumkan bahwa mereka telah menyebarkan pasukan ke seluruh dunia untuk membasmi manusia dan menyatukan dunia di bawah kendali mereka. Di saat yang sama, Eiji baru menyadari dua di antara ketiga anak tadi masih tertinggal di Denliner. Sementara di Denliner, Momotaros yang menyadari hal itu lantas menangkap mereka. Di saat yang sama ternyata An juga berada di sana dan berkata akan mengambil kembali medalnya. Namun sayangnya Urataros menduga bahwa An kemungkinan memiliki tujuan lain kembali ke waktu itu. Keempat Taros yang tak percaya pada An pun lantas berusaha menangkapnya. Namun akhirnya Owner turun tangan sehingga An berhasil ditangkap. Di sana Owner pun menunjuk Momotaros untuk menjaganya agar tak kabur lagi. Dan di sini tak diduga ternyata Owner telah mengetahui tujuan An ingin kembali ke 40 tahun yang lalu itu. Maka dari itu ia mengikatnya dengan rantai agar tak membuat kekacauan lagi. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di waktu yang dituju dan mendapatkan kembali medalnya. Namun di kereta mereka kembali memperebutkan medal itu sehingga medal itu kembali terlempar keluar bersama dengan beberapa medal lainnya.
Karena itu mereka kembali turun untuk mengajarnya. Di sana para Taros akhirnya berhasil menghancurkan beberapa medal. Namun untuk medal terakhir sayangnya telah ditemukan oleh seorang anak perempuan anti-shocker yang tak ingin mengembalikannya. Karena ia mengira Kotaro dan yang lainnya merupakan anggota dari Shocker. An yang tak sabar pun dengan paksa merebut medal itu sehingga membuatnya kembali terjatuh dan ditemukan oleh pasukan Shocker. Untuk merebut kembali medal itu, Kotaro dan yang lainnya pun terpaksa henshin dan melakukan pertarungan dengan mereka dengan dibantu anak-anak anti-shocker itu. Beruntungnya medal itu berhasil didapatkan anak-anak itu, lalu mereka pun bersembunyi. Di sana akhirnya anak-anak itu saling meminta maaf karena telah meremehkan satu sama lain. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba seekor monster menemukan persembunyian dan mengepung mereka untuk merebut kembali medal itu. Saat teman-teman Naoki putus asa dan meminta Naoki menyerahkan medal itu, tiba-tiba Naoki teringat pesan Eiji untuk tak menyerah. Bersamaan dengan itu, Kamen Rider Ichigo dan Nigo sampai di sana dan membantu mereka menghadapi monster itu. Hal itu sontak membuat Naoki dan rekan-rekannya bingung karena ternyata mereka berada di pihak yang sama. Dengan Rider Kick dari kedua rider itu, akhirnya pasukan monster Shocker itu berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian Naoki dan yang lainnya kembali ke area pertarungan Yuden-O. Namun secara tak diduga, monster bunglonnya tak terlihat itu berhasil merampas medal itu saat Naoki lengah lalu menghilang. Tak lama kemudian Ichigo dan Nigo pun juga sampai di sana dan memberitahukan bahwa medal yang dicuri itu adalah yang palsu. Karena medal yang asli ternyata ada pada mereka. Selain itu, medal palsu itu ternyata sudah ditanamkan alat pelacak oleh Ichigo dan Nigo untuk menemukan markas Shocker. Namun sebelum itu, Kotaro pun menghancurkan medal asli itu sehingga mereka tak perlu khawatir Shocker akan mengambil medal itu lagi. Dan kini mereka pun memutuskan untuk mencari dan menghancurkan Shocker. Beberapa saat kemudian akhirnya diketahui bahwa markas Shocker ternyata berada di bawah sebuah danau. Sesampainya para rider di sana, mereka akhirnya masuk ke sebuah ruangan dan disambut oleh General Black. Di sana General Black berkata bahwa mereka telah ditipu, karena ternyata medal yang asli sudah berada padanya. Karena medal yang sebelumnya ia jatuhkan saat pertarungan adalah medal yang palsu. Di saat yang sama, pemimpin Shocker pun lantas menggunakan medal itu untuk membangkitkan Great Shocker dan menghadapi para rider hingga pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Setelah Ichigo dan Nigo berhasil mengalahkan pasukan Shocker, ia pun lantas menemui pemimpin Shocker dan membuka paksa topengnya. Karena identitasnya telah terungkap, maka monster itu memutuskan untuk membunuh kedua rider itu. Sementara Kotaro dan Momotaro harus kalah di pertarungan melawan Great Shocker dan terlempar ke permukaan. Saat Kotaro kembali ke wujud semula, monster lainnya pun muncul dari danau itu dan menyerang Denliner yang terparkir di sana hingga kereta itu rusak parah. Untuk menghindari hancurnya Denliner, owner pun memutuskan untuk pergi dari sana. Saat Great Shocker akan menghajar Kotaro dan anak-anak itu, beruntungnya Ichigo dan Nigo sampai di sana untuk menahan monster itu, sehingga Kotaro dan yang lainnya bisa pergi mengejar Denliner. Dari Denliner, Kotaro dan yang lainnya pun hanya bisa melihat Ichigo dan Nigo yang dihajar habis-habisan oleh Great Shocker. Naoki yang tak tahan melihatnya lantas kembali turun untuk membantu kedua rider itu. Kotaro yang juga sempat akan turun mengejar Naoki akhirnya dihentikan oleh Teddy yang turun untuk menggantikannya. Lalu di saat yang sama, Denliner pun menghilang. Shin pun beralih di tahun 2011. Di sana Shocker memulai invasinya untuk menghabisi manusia dan para rider yang menentang mereka. Di sana tiba-tiba Denliner muncul di hadapan Eiji yang sedang bertarung. Melihat kondisi kereta yang terbakar, Eiji pun segera berubah ke wujud Tajadorunya dan terbang menyelamatkan anak-anak itu. Namun sebelum Eiji sempat menyelamatkan semua awak kereta itu, tiba-tiba Denliner pun meledak sehingga hal itu membuat Kotaro, Eiji, dan yang lainnya terlempar. Selain itu, ledakan itu juga lantas membuat tubuh Momotaro hancur hingga menyisakan bagian tangannya saja seperti An. Di sana Kotaro pun berkata bahwa mereka telah gagal, karena untuk memperbaiki sejarah mereka membutuhkan Denliner, sementara Denliner telah hancur. Tak lama kemudian pasukan Shocker muncul kembali dan mengambil sabuk mereka hingga mereka tak bisa berubah. Seketika itu juga Eiji meminta An dan Momotaro untuk menyelamatkan Mitsuru selagi Eiji dan Kotaro menghalangi mereka. Secara tak diduga, An diam-diam berhasil merebut driver Oz dari para Shocker itu dan membawanya kabur. Saat Mitsuru berhasil diselamatkan, mereka pun lantas kembali bersembunyi. Di tempat persembunyian itu, An tiba-tiba muncul dalam wujud manusianya dan memberitahu mereka letak keberadaan Teddy dalam bentuk pedang usang yang tertancap di tanah. Dari bawah pedang itu juga mereka menyadari terdapat kapsul waktu yang berisi surat dari Naoki dari 40 tahun yang lalu.
Di mana di sana Naoki bercerita bahwa 40 tahun yang lalu sejak mereka pergi dengan Denliner, Kamen Rider Ichigo dan Nigo akhirnya berhasil dikalahkan oleh Great Shocker. Dan karena hal itu, ia dan rekan-rekan lainnya pun lantas menjadi buronan para Shocker. Teddy yang berusaha menolong mereka pun juga harus tewas oleh Shocker karena ia mengorbankan dirinya. Di saat itulah Naoki berusaha menyampaikan pesan dan semangat mereka melalui kapsul waktu yang berisi surat, medal, dan seragam pasukan anti-Shocker pada teman-temannya di masa depan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba pasukan Shocker lagi-lagi menemukan mereka. Di sini Momotaros pun segera merasuk ke tubuh An dan bekerja sama dengannya melawan pasukan itu. Namun sayangnya usaha itu pun sia-sia sehingga membuat ia, Eiji, dan Kotaro ditangkap. Namun anak-anak itu tak menyerah untuk menolong mereka dengan berusaha memberikan driver Oz pada Eiji yang dibelenggu oleh pasukan itu. Walau Teddy telah tewas, namun Kotaro yang mengetahui hal itu lantas tak khawatir karena ia merasa Teddy selalu terhubung dengan dirinya sampai kapanpun. Di sana akhirnya eksekusi para rider pun akan segera dimulai di hadapan para manusia untuk membuat mereka tunduk pada Shocker. Di saat yang sama, tiba-tiba anak-anak anti-Shocker itu menjalankan rencana mereka dan menerobos pasukan Shocker untuk memberikan driver Oz pada Eiji. Namun hal itu harus gagal karena Mitsuru tertangkap. Saat Mitsuru tertangkap, tiba-tiba Kamen Rider Ichigo dan Nigo yang telah dicuci otak kembali muncul. Bukannya membantu Shocker, kali ini Ichigo dan Nigo berencana untuk melawan dan menghancurkan mereka. Karena diketahui ternyata pencucian otak pada mereka tak sempurna sehingga ingatan mereka kembali karena terpacu oleh semangat anak-anak itu. Seketika itu juga pertarungan pun dimulai dan para manusia itu turut membantu mengembalikan driver Oz pada Eiji. Sementara di tempat berbeda, Kotaro yang juga berhasil mengambil kembali drivernya kini bekerja sama dengan Momotaros menghadapi monster-monster itu. Dan saat keempat rider itu terdesak, tiba-tiba muncul beberapa rider era Showa di sana untuk membantu mereka. Di saat yang sama, Denliner dan Owner kembali ke sana. Dan ternyata kemunculan para rider itu disebabkan oleh keberadaan para rider di hati manusia, sehingga keberadaan mereka tak akan bisa dihilangkan. Selain rider Showa, ternyata Owner juga membawa rider Heisei dan juga Teddy ke waktu itu untuk membantu mereka. Saat Teddy kembali, Momotaros pun segera memisahkan diri dan henshin menjadi Kamen Rider Den-O Climax Form. Dan pertarungan semua rider dengan pasukan Shocker akhirnya berlanjut. Selain para rider, ternyata di tengah pertarungan beberapa superhero lainnya pun muncul seperti Kikaider, Inazuman, dan juga Zubat. Dan dengan bantuan mereka, akhirnya Jenderal Shadow berhasil dikalahkan. Sementara di tempat berbeda, Ichigo dan Nigo juga akhirnya berhasil mengalahkan Great Shocker. Sedangkan pemimpin Shocker juga sedang melakukan pertarungan dengan rider lainnya. Di saat para rider dibuat terdesak, An pun mengambil Shocker Medal dari monster itu dan Core Medal milik Momotaros. Tak diduga dari gabungan ketiga medal itu, terciptalah combo Tamashi yang dapat mengalahkan monster itu. Saat monster itu hancur, secara tak diduga ternyata pertarungan belumlah berakhir. Karena di sana muncul King Dark yang berwujud raksasa yang juga merupakan wujud asli dari pemimpin Shocker. Di sana monster itu pun menyerang dengan membabi buta ke semua orang termasuk pasukan Shockernya sendiri. Namun di tengah situasi itu, semua rider akhirnya berkumpul untuk membantu mereka. Dan dengan menggabungkan kekuatan mereka, akhirnya raksasa itu berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, semua rider pun menghilang. Namun mereka tetap mendukung semua rider yang menjadi pahlawan demi menyelamatkan bumi. Karena ikatan antara Kamen Rider tak akan memisahkan mereka. Di saat yang sama, anak-anak itu pun juga berkumpul di sana, namun ternyata terdapat satu anak yang menghilang yang ternyata adalah Naoki. Saat Teddy akan menjemputnya ke masa lalu, tiba-tiba seorang pria muncul dan berkata bahwa itu tak perlu. Karena pria itu ternyata adalah Naoki dari masa itu yang telah tumbuh dewasa dan juga merupakan ayah dari Mitsuru. Diketahui Naoki kecil sebelumnya adalah dirinya yang terjebak di masa lalu. Ternyata selama ini Naoki tumbuh dan menjadi seorang ilmuwan Shocker. Karena dengan begitu ia akhirnya bisa mencegah pencucian otak pada Ichigo dan Nigo sebelumnya. Lalu ia juga akhirnya menikah dengan anak perempuan anti-Shocker sebelumnya yang bernama Noko hingga terlahirlah Mitsuru. Bersama dengan itu, dua Core Medal sebelumnya pun lenyap seketika.
Dan tak lama kemudian Denliner kembali menjemput mereka, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.